langsung mimpin ya. Kita mulai dari renungan pendahuluan. Ya. Boleh di-share siapa yang jadi hostnya ya? Oh, yang jadi host. Ya, silakan di-share. Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Sabat ini ya, kita jangan lupa bahwa apa yang kita akan bahas pada kesempatan Sabat ini masih berkaitan dengan apa yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Di mana 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang masalah kekhawatiran, ya. Antara lain kita berbicara tentang kekhawatiran, tentang hubungan nubuatan dengan kasih, ya. Ada di dalam buku Tanya Jawab Jilid 2. Terus kita juga memahami tentang eh, contoh daripada seorang Daud yang rendah hati, ya, di mana kita diperlihatkan bagaimana seorang Daud yang dia merupakan contoh saingan daripada Yesus, ya. Dia seorang raja yang punya kedudukan sedemikian tingginya, tapi dia punya kerelaan hati untuk ditegur, ya, oleh Abigail, oleh Nabi Nathan, ya, atas kesalahan-kesalahannya, dan betapa besar hatinya seorang Daud untuk menerima segala pengkhianatan-pengkhianatan yang ia dapatkan dari panglima perangnya. Ya, nanti akan kita coba ulas sedikit, kita akan refresh sedikit kepada pelajaran 2 minggu yang lalu. Nah, mari kita coba baca renungan pendahuluan pada Sabat ini. Mari kita ikuti. Dan kemudian, dalam kata-kata yang ada pada zaman itu, hingga sekarang menjadi suatu sumber inspirasi dan dorongan kepada kaum pria dan wanita. Paulus mengatakan pentingnya kasih yang harus dihormati oleh para pengikut Kristus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika ya, kita lanjut saudara. Nanti sinyalnya hilang. Boleh digeser ya. Ya, ini kita lanjut ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, saudara lihat, sekalipun aku mempunyai kasih karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi coba bayangkan saudara, punya nubuatan, punya rahasia, tapi kalau tidak punya kasih, katanya tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedah. Bayangkan saudara, ini sama dengan yang ada di dalam 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. Kalau tidak salah ayat pasal 13 ya. Nah ini dijelaskan sama Ellen G. White dari ayat ini. Jadi penjelasan Ellen G. White ini tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini apa yang kita baca ini juga sekaligus mau meluruskan atau menjawab studi kasus yang 2 minggu yang lalu kita sampaikan. Ya. Ini mungkin sebagai pengantar untuk saudara Oli Tumpa dan Awirano, ya, bahwa 2 minggu yang lalu kita coba lempar sebuah studi kasus bahwa ada debat antara orang Advent dan orang Davidian, di mana orang Advent menjunjung tinggi kasih, dia mengabaikan nubuatan, tapi sedangkan orang Davidian, dia malah mengabaikan kasih, dia menjunjung tinggi buatan. Ya. Dari pertanyaan dari jawaban perdebatan orang tersebut, seakan-akan kita bisa melihat bahwa orang Advent lah yang tepat. Kalau kita melihat hanya kepada kacamata 1 Korintus pasal 3. Ya. Yang mana 1 Korintus pasal 13 tadi itu dijabarkan lebih luas di dalam nubuat yang ditulis oleh Ellen G. White di depan mata kita ini. Dan kita juga sudah lihat bahwa memang tampaknya sejalan ya pandangan orang Advent itu dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White ini. Yaitu tidak ada gunanya kalau kita punya pengetahuan, punya nubuatan, punya rahasia. Tapi kalau nggak punya kasih, itu tidak berguna. Oke, kita lanjut dulu. Bagaimanapun tingginya pekerjaan seseorang yang hatinya tidak dipenuhi kasih kepada Allah dan sesamanya, manusia, dia bukanlah murid Kristus yang benar. Nah, lihat. Di hatinya tidak dipenuhi kasih kepada Allah dan sesamanya, dia bukanlah murid Kristus yang benar. Ya. Walaupun dia mempunyai iman yang besar dan mempunyai kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib, namun tanpa kasih imannya akan menjadi sia-sia. Dia mungkin menunjukkan kebaikan yang besar, tetapi seandainya dia dari beberapa alasan yang lain, daripada kasih sejati menyerahkan seluruh hartanya untuk menjamu orang miskin, perbuatan yang demikian tidak menjadi alasan untuk memperkenankan Allah. Dalam semangatnya, dia mungkin menjadi seorang yang mati syahid. Namun jika dia tidak digerakkan oleh kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang yang suka memperdaya diri sendiri atau seorang munafik yang berambisi. Jadi saudara lihat ya bahwa kasih itu tinggi sekali posisinya di dalam penjelasan Nyonya White ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya ini yang tertulis di dalam Galatia. Ya kita sudah sering baca, sering dapatkan dari orang-orang Protestan memposting kutipan ini. Masuk bicara kasih ini bukan bicara wilayahnya gereja Advent. Bicara kasih ini wilayahnya orang Protestan. Ya, oke kita lanjut dulu. Ya, tabiat ya kesukaan yang murni terpancar dari orang yang sangat rendah hati. Tabiat yang kuat boleh digeser deh. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih seperti dimiliki Kristus itu menempatkan tafsiran yang sangat baik pada motif dan tingkah laku orang lain. Kasih itu tidak perlu membuka kesalahan-kesalahan orang lain. Ia tidak ingin mendengar laporan-laporan yang tidak baik, tetapi malah membawa kepada pikiran kualitas yang baik dari orang-orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka karena kebenaran. Ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak pernah gagal, nilainya tidak pernah hilang. Itu adalah suatu sifat perlengkapan surgawi sebagai suatu harta yang berharga. Kasih itu akan membawa pemiliknya masuk melalui gerbang kota Allah. Demikianlah tinggal ketiga hal itu.
hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat di sini. Dan dari ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, paling besar dari antaranya adalah kasih. Padahal dari yang kita selama ini pelajari, bahwa kasih itu adalah bagian dari iman. Kasih itu bukan bagian dari iman. Kasih itu adalah dijabarkan di dalam apa? Kasih itu dijabarkan dalam 10 hukum, dan 10 hukum itu dijabarkan kepada uh, nubuat, ya, dan terus dijabarkan lebih lanjut sampai kepada kita sekarang yang pemegang kebenaran-kebenaran gulungan yang semakin berkembang. Dan semuanya itu adalah bagian daripada iman. Ya. Dan di sini dijelaskan bahwa kasih itu yang paling terbesar dari antara. Ada yang mau komentar, saudara-saudara sekalian, dari bacaan ini? Jelas sekali, mungkin tidak perlu kita komentari karena dari apa yang kita baca ini, ya inilah yang kita dapatkan dari 1 Korintus pasal 13. Jadi jelas kita tidak bantah bahwa kasih ini adalah yang lebih tinggi daripada kita punya roh nubuat, kita punya tentang rahasia-rahasia. Lalu bagaimana? Apakah tidak perlu kalau begitu kita punya nubuat, tidak perlu kita punya rahasia-rahasia, cukup kasih saja. Ya, kira-kira bagaimana? Apakah benar? Apa cukup kasih saja, nggak usah punya roh nubuat? Nah, untuk kita bisa mengetahui jawabannya, ya maka kita jangan lupa 2 minggu yang lalu kita sudah dapatkan penjelasan dari Victor. Mungkin kita mundur kembali kepada pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ini untuk merefresh. Supaya apa? Supaya apabila kalau kita ketemu sama orang-orang Advent atau orang siapapun yang menggunakan kutipan dari KR 268 dan KR 269, 270, maka kita bisa memberikan jawaban. Ya. Jawaban dari demikian tertulis, bukan jawaban dari buah pikiran kita sendiri. Ya, karena apa? Kalau kita ikuti dari studi kasus yang 2 minggu yang lalu, kita bisa lihat dari saudara kita yang orang Davidian, mereka mengatakan bahwa yang terpenting adalah nubuatan. Dia tidak menghargai tentang kehadirannya kasih. Padahal kata-kata Nyonya White ini sangat jelas, ya tidak terbantahkan bahwa kasih itu menjadi yang nomor satu, lebih tinggi daripada nubuatan. Ya, mari kita mundur lagi kepada 2 minggu yang lalu, ya, supaya kita bisa memberikan jawaban yang semakin menegaskan posisi kita tentang keberadaan kasih dan keberadaan nubuat. Mungkin bisa mundur deh lah ke 2 minggu yang lalu, Del. Dari website kita buka, Del. Nomor 7. Ya, tadi besarkan, Del. Ya, saudara sekalian, untuk memperoleh jawaban dari apa yang tadi disampaikan oleh Ellen G. White, ya, dan juga untuk memberikan satu tanggapan terhadap orang yang menyerang keberadaan kita, kelompok Davidian,
yang lebih cenderung banyak menyampaikan nubuatan-nubuatan. Mungkin jawaban dari Victor Houteff inilah yang bisa kita gunakan untuk memberikan jawaban kepada mereka. Jadi kita perlu paham keberadaan kita, ya, menyampaikan nubuatan dan keberadaan kasih. Ya. Kalau kita tadi lihat daripada penjelasannya Nyonya White bahwa kasih itu lebih tinggi daripada nubuatan, apakah kita harus meninggalkan nubuatan dan hanya menjunjung tinggi kasih atau bagaimana? Mari kita ikuti dari jawaban pertanyaan ini. Mengapakah nubuatan menggantikan kasih? Ya, pertanyaan nomor 19. Mengapakah orang-orang Davidian tidak lebih banyak menggunakan waktu untuk mengajarkan kasih Kristus bagian Alkitab yang terpenting itu daripada mengajarkan doktrin-doktrin dan nubuatan-nubuatan? Sebelum kita coba membaca jawabannya, kita coba memahami dulu pertanyaan dari orang tersebut. Ya. Saudara lihat, pertanyaannya orang ini, dia mempertanyakan kenapa orang Davidian lebih banyak mengajarkan nubuatan-nubuatan, ya, menggunakan waktu untuk mengajar. Orang tidak lebih banyak menggunakan waktu untuk mengajar kasih, ya. Orang Davidian lebih banyak mengajarkan doktrin dan buat, ya. Jadi artinya apa, saudara? Artinya waktu Victor Houteff dia bergerak dari tahun 1929, Victor Houteff itu lebih banyak menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan, ya. Dia tidak mengajarkan tentang kasih. Dan pertanyaan orang ini, dia mengatakan, mengapakah orang Davidian tidak lebih banyak menggunakan waktu untuk mengajarkan kasih Kristus, yaitu bagian Alkitab yang terpenting itu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat si penanya ini sama pandangannya dengan orang Advent yang tadi, ya, yang di dalam studi kasus kita. Dia mengatakan bahwa kasih itu lebih penting, ya, di dalam Alkitab. Dan memang tidak salah pengertian tersebut. Pengertian itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang disampaikan oleh Ellen G. White yang tadi. Ya. Sekarang mari kita coba lihat jawaban Victor Houteff. Ya. Kita baca dulu paragraf yang pertama. Orang Davidian mengikuti prosedur ini karena sebab Injil yang berbunyi, kita juga memiliki suatu perkataan nubuatan yang lebih pasti. Maka baiklah kamu memperhatikannya. Bagaikan akan sebuah terang yang bercahaya di dalam tempat yang gelap sampai fajar dan bintang siang terbit di dalam hati kamu sekalian. Oleh sebab itu, nubuatan-nubuatan menciptakan kasih bagi Allah di dalam hati penyelidiknya, karena tidak mungkin dapat diciptakan oleh apapun yang lain. Ya. Saudara-saudara lihat di dalam paragraf yang pertama, Victor Houteff katakan bahwa kita juga memiliki suatu perkataan nubuatan yang lebih pasti. Ya, jadi itu prosedur yang dipunyai oleh orang Davidian. Ya, jadi maka baiklah kamu memperhatikannya. Jadi kita dalam mempelajari kebenaran itu harus mempunyai dasar hukum yang pasti. Ya, dijelaskan di dalam paragraf ini, katanya nubuatan-nubuatan itu menciptakan kasih bagi Allah di dalam hati penyelidiknya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Lagi pula sekiranya nubuatan-nubuatan kurang penting dibandingkan dengan bagian-bagian Alkitab lainnya, maka mengapakah Tuhan menugaskan hamba-hambanya menulis sekian banyak nubuatan? Jelaslah bahwa sekaliannya itu adalah penting. Wahyu yang dialamatkan langsung kepada umat yang akan hidup tepat menjelang kedatangan Tuhan adalah terdiri dari nubuatan-nubuatan simbolis terhadap mana Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membaca dan mereka yang mendengarkan segala perkataan nubuatan ini, dan yang memeliharakan segala perkataan yang tercatat di dalamnya, karena masanya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Tengoklah, aku datang dengan segera, berbahagialah orang yang memelihara segala perkataan nubuatan kitab ini. Aku menyatakan kepada setiap orang yang mendengar segala perkataan nubuatan kitab ini, bahwa jika seseorang menambahkan apa yang segala perkara ini, Allah akan menambahkan kepadanya berbagai bela yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari segala perkataan kitab nubuatan ini,
maka Allah akan menghilangkan bagiannya dari kitab ayat dan dari kota suci dan dari pada segala perkara yang tertulis di dalam. Ya. Jadi saudara lihat kalau dikatakan nubuatan itu tidak penting, ya lebih penting kasih. Bagaimana dengan kata-kata yang disampaikan di dalam Wahyu 1 ayat 3 ini? Ya. Juga dari Wahyu 22 ayat 7, ayat 18, ayat 19 yang barusan kita baca. Bagaimana? Ya, nah di sini Victor Hutev jelaskan keberadaannya masing-masing, baik keberadaan tentang kasih maupun tentang nubuatan. Ya, jadi bukan berarti itu selalu kita dengan menggunakan kata-kata Nyonya White yang tadi, terus kita jadi mengabaikan nubuatan-nubuatan. Dengan mengabaikan nubuatan-nubuatan, hanya menjunjung tinggi kasih, artinya kita mengabaikan apa yang disampaikan di dalam buku Wahyu. Padahal buku Wahyu sudah jelas mengatakan berbahagialah yang membaca. Terus tengoklah aku datang dengan segera, berbahagialah orang yang memelihara segala perkataan nubuatan kitab ini. Nah, artinya di sini Nyonya White seakan-akan mengabaikan kata-kata berbahagia-berbahagia yang ada di dalam nubuatan kitab Wahyu. Ya, di sini kita membutuhkan bantuan jawaban dari Victor. Mari kita terus. Benar bahwa kasih Yesus adalah sangat diperlukan. Ya, jadi Victor Hutev sangat paham pertanyaan orang ini. Benar bahwa kasih Yesus adalah sangat diperlukan. Namun dengan hanya mengkhotbahkannya, tanpa mengkhotbahkan nubuatan, doktrin-doktrin, tidak akan bermanfaat apapun juga bagi orang. Nah, saudara lihat ya. Jadi Victor Hutev sudah meluruskan ini pertanyaan orang ini bahwa benar kasih Allah sangat diperlukan. Ya, Victor Hutev tidak menganulir pikiran si penanya. Benar. Tapi kalau hanya mengkhotbahkan kasih saja tanpa mengkhotbahkan doktrin-doktrin dan nubuatan, tidak akan ada manfaatnya bagi orang. Ya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ada janji-janji yang Tuhan berikan di dalam buku Wahyu, di dalam nubuatan-nubuatan, di mana janji-janji itu juga mempunyai apa? Suatu upah yang harus nanti bisa didapat kalau kita menerapkan janji-janji tersebut. Maka tidak akan mungkin Tuhan bertentangan antara bicara kasih dan berbicara tentang janji-janji yang ada di dalam nubuatan-nubuatan itu. Nah, itu dikatakan sama Victor Hutem di sini, katanya tidak akan bermanfaat apapun juga bagi orang tersebut kalau hanya kasih. Ya, kita lanjut. Kita langsung bagian bawahnya aja. Kalau saja paragraf yang berikutnya. Kalau saja sidang-sidang pada waktu ini sudah mengajarkan nubuatan dan doktrin-doktrin dengan mengesampingkan kasih Yesus, maka tentunya orang Davidian sudah akan bertahan dengan lebih kukuh pada kasih Yesus daripada nubuatan-nubuatan. Jadi saudara lihat dari paragraf ini kita bisa lihat bahwa Davidian itu tidak alergi dengan bicara kasih. Ya, kenapa orang Davidian lebih banyak bicara nubuatan? Jawabannya karena gereja Advent sudah cukup banyak bicara kasih. Ya, kita lihat saja dari mimbar ke mimbar kita lihat selalu bicaranya kasih. Sama seperti gereja-gereja Pantai Kosta, ya, semua bicaranya kasih. Jadi karena semua sudah berbicara kasih dan kasih-kasih yang disampaikan oleh gereja Advent maupun dari gereja Protestan itu kasih-kasih yang diajarkan dari Paulus. Dan kasih-kasih yang disampaikan oleh gereja Advent juga yang disampaikan oleh Ellen G. White. Dan itu tidak ada yang salah. Kalau bicara kasih, tidak ada yang salah. Ya. Tapi yang baru bermasalah ketika orang Advent bicara tentang nubuatan. Ya, karena nubuatan ini membutuhkan bimbingan dari roh. Kalau rohnya tidak diterima, yaitu pekabaran Victor Hutev, maka nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta Advent itu adalah buah pikirannya sendiri. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau orang Advent sudah menyampaikan nubuatan, tentunya orang Davidian akan mengajarkan tentang kasih. Ya, artinya Davidian tidak alergi tentang kasih. Ya, kita terus. Tetapi karena persoalannya adalah sebaliknya, yaitu kasih Yesus dibesarkan dengan melalaikan nubuatan, maka tentunya kebutuhan kita yang utama dan tertinggi ialah mempelajari kasih Yesus melalui doktrin-doktrin.
Kemudian dengan demikian tanggung jawab kita yang terbesar ialah mengajarkan. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini Victor Uteh menjelaskan bahwa kedudukannya nubuatan dan kasih. Ya, jadi kasih mempunyai tempat yang sama-sama penting, nubuatan juga mempunyai tempat yang sama-sama penting. Karena gereja Advent sudah bicara kasih, maka Davidian bicara tentang nubuatan. Kita lanjut dulu. Sementara Injil kasih itu mengilhami kita untuk mengasihi Tuhan, maka semua doktrin mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk bagaimana mengasihi Dia. Ya. Semua doktrin mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk mengasihi Dia. Ya, semua doktrin. Jadi kalau semua doktrin artinya mau itu nubuatan, mau itu bicara kasih, ya itu adalah semua untuk mengarahkan kita untuk bagaimana mengasihi Dia. Ya. Dan terang nubuatan-nubuatan mengendalikan kaki kita pada jalan yang lurus dan sempit itu sepanjang perjalanan sampai ke kota Allah. Ya, saudara-saudara lihat, jadi nubuatan itu mengendalikan kaki kita pada jalan yang lurus, ya, sepanjang perjalanan sampai di kota Allah. Ya. Sama seperti halnya di malam hari, lampu-lampu mobil menunjukkan kepada kita jalan menuju ke rumah. Tanpa sekaliannya itu, maka kita tak dapat tiada akan segera kehilangan jalan, bertabrakan, berantakan di dalam kegelapan. Ya, suatu kehancuran dan kematian yang tak disangka-sangka. Jadi artinya keberadaan nubuatan itu dibutuhkan, ya. Masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri, ya. Yang satunya yaitu nubuatan-nubuatan itu untuk menerangi perjalanan ke depan, ya. Jadi orang yang punya kasih ini kalau dia tidak mempunyai penerangan perjalanan ke depan, dia maka akan mendapatkan kecelakaan di dalam perjalanan. Maka orang yang punya kasih ini harus punya juga nubuatan-nubuatan. Jadi artinya ini harus punya dua-duanya. Nggak bisa dia hanya mengandalkan kasih, tapi dia nggak punya nubuatan. Sesuai apa yang dijelaskan oleh Victor Uteh di sini, kalau dia cuma punya kasih, tidak punya nubuatan, artinya dia tidak punya penerangan perjalanan di dalam kegelapan, maka dia akan bertabrakan dan berantakan di dalam kegelapan. Artinya dia akan mendapatkan celaka. Ya, nah sekarang kita baca bagian yang terakhirnya. Dengan demikian, sementara kita memerlukan yang satu, maka kita pun sama memerlukan yang lain. Oleh sebab itu, orang Davidian mengkombinasikan kedua-duanya, yaitu mengajarkan kasih Yesus melalui doktrin-doktrin, ya, dan jalan menuju kerajaan itu melalui nubuat. Ya, jadi saudara lihat kalau orang Davidian itu seperti ini, ya, ini yang dijelaskan oleh Victor Uteh. Jadi artinya kita berbeda dengan pandangan orang Advent yang tadi kita bicarakan di dalam studi kasus. Orang Advent menganggap bahwa cukup kasih saja. Dia pemandangannya sangat sempit, ya. Dia hanya menggunakan apa yang dijelaskan oleh Ellen G. White. Kalau kita baca Ellen G. White tadi, seakan-akan tidak ada gunanya punya nubuatan dan punya rahasia. Ya. Cukup kasih saja, sehingga tidak heran kalau orang yang berpegang kepada kutipan Nyonya White itu akhirnya mereka mengabaikan keberadaan nubuatan. Nah, dengan kedatangannya Victor Uteh ya sebagai terang besar yang menerangi terang yang Ellen G. White punya, maka dunia menjadi terang benderang. Nah, dengan terang benderangnya yang disampaikan oleh Victor Uteh, sekarang kita jadi paham keberadaannya kasih dan keberadaannya nubuatan. Satu sama lain saling membutuhkan. Dan kita membutuhkan kedua-duanya. Dan kedua-duanya itu dikombinasikan oleh orang Davidian. Yang satunya perlu ada nubuatan, yang satunya kita juga perlu ada pengetahuan tentang doktrin-doktrin. Kedua-duanya ini harus dimiliki. Ya, dengan kedua-duanya kita miliki, maka kita menjadi punya jalan yang jelas untuk bisa bagaimana mengasihi Dia. Ya, tadi kan kita baca yang di atas itu, maka semua doktrin mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk mengasihi. Ya, jadi saudara, sekarang kita sudah bisa paham bahwa kalau ada orang Davidian yang hanya mengandalkan nubuatan tanpa membicarakan kasih,
ya kita bisa lihat bahwa orang ini dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh Victor. Oke, dilanjutkan lagi dengan apa yang kita sudah pelajari tentang sistem hukum ganda. Kita semakin yakin, kita semakin jelas tentang keberadaan hukum upacara itu ada di mana, tentang hukum moral itu ada di mana. Ya. Dan apa yang kita bicara tentang nubuatan-nubuatan itu berada di wilayah hukum upacara. Oke, itu sudah kita pelajari beberapa minggu yang. Oke, mungkin ada yang mau komentar? Silahkan dari renungan pendahuluan kita. Ya, saudara sekalian, mungkin balik ke daftar isinya adalah. Inco, Ya Om, silakan Om. ah, Om bicara dengan pendeta Rudy Party dari Amerika. Dia Ya. setiap bulan ada tukang. Dia bilang buat Om bahwa di sini saya ngajar, tidak penting itu roh nubuat, tidak menyelamatkan. Tetapi kasih itu yang menyelamatkan kita. Om analisa pulang, Om gak kasih komentar. Cuma Om bilang, Om pulang selesai ngomong sama dia, sudah tutup, Om ingat-ingat. Waktu Rasul Paulus mengajar, itu nubuatan belum ada. Kan sesuai dengan Daniel bicara, bahwa semua nubuatan-nubuatan itu akan dibukakan di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Jadi akhir zaman itu sesuai dengan buku Daniel, bahwa orang pergi datang dan ilmu pengetahuan ditambahkan. Jadi analisa kalau misalnya Rasul Paulus mengatakan kasih itu penting pada waktu itu, ya memang sesuai dengan hukum yang berlaku buat mereka, itulah kasih. Tapi dengan kita yang hidup di akhir zaman, kita bukan kasih saja sesuai dengan Wahyu pasal 1 dia dikatakan tadi, berbahagialah orang yang mengerti membaca ini nubuatan. Jadi kita makin komplit. Nah, itulah yang Om lagi siap untuk berbicara sama dia berikut nanti kalau dia telepon lagi. Kira-kira benar tuh itu ya. Karena di zaman Rasul Paulus itu belum ada nubuatan yang dibukakan. Sesuai dengan Daniel, dia katakan bukannya di akhir zaman, di zaman kita. Ya, benar. Bagus sekali jawabannya Om. Oh, memang benar Om. Bahwa keberadaan kebenaran ini kita harus pahami dulu. Ya. Pada saat kita berbicara sama orang, kita harus paham bahwa orang ini banyak yang tidak mengerti tentang keberadaan hukum kerajaan sorga. Di mana hukum kerajaan sorga itu dia mengenal hukum pokok dan hukum peraturan pelaksanaan. Di Itu mana yang hukum rusak. pokok itu hukum yang tidak pernah berubah dari sejak dunia diciptakan, bahkan dari alam semesta diciptakan pun, ya dari bangsa dari negara planet-planet yang tidak pernah jatuh dalam dosa, itu sudah ada yang namanya hukum pokok. Ya, hukum pokok ini tidak pernah berubah. Ya, sampai Konstitusi. kiamat pun tidak pernah ada yang berubah. Jadi kerajaan surga itu punya dua hukum sistemnya, yaitu hukum pokok dan hukum upacara hukum peraturan pelaksanaan. Nah, hukum peraturan pelaksanaan inilah yang kita lihat ini yang berkembang, yang berubah. Kalau hukum pokok tidak pernah berubah, hukum peraturan pelaksanaan ini berubah. Ya. Peraturan pelaksanaan ini berkembang dari sejak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, ya, sampai bangsa Israel, sampai di zamannya Yesus. Ya, peraturan pelaksanaan berkembang. Dan juga seperti yang tadi Om katakan, itu nubuatan-nubuatan sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Ya, kapan nubuatan-nubuatan itu akan secara efektif bermanfaat? Ya, nah sesuai petunjuk yang disampaikan juga di dalam Daniel, maka semua itu akan tertutup dan tersegel sampai di akhir. Waktu Yesus datang, termasuk Paulus datang, ya Paulus mengajar ke Korintus, ke Efesus, kemana-mana, ya Paulus hidup itu belum di dalam periode penggenapan kata-kata Nabi Daniel tadi, ya bahwa semua yang ditulis itu akan berlaku di akhir zaman. Jadi nggak heran seperti tadi yang Om jelaskan benar bahwa di zaman Paulus itu yang dikenal hanya kasih.
nubuatan-nubuatan, ya, nubuatan yang ada hanya nubuatan tentang kelahirannya Yesus, ya, dan kematiannya Yesus. Sampai di situ, kebangkitannya Yesus. Itu nubuatan hanya sampai di situ. Tentang hal-hal yang akan datang itu belum ada. Ya. Jadi kasih itu menjadi yang paling utama. Dan Yesus datang memperlihatkan bagaimana wujud kasih itu harus dihidupkan di dalam pribadinya manusia. Ya, karena Yesus itu sendiri kasih. Ya. Nah, sedangkan apa yang tadi Om katakan yaitu nubuatan, dan sedangkan apa yang dijelaskan oleh Victor Utek tadi, ya, itu berbicara tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman, bukan nubuatan tentang kelahirannya Yesus atau nubuatan tentang kematiannya Yesus. Tapi yang dibicarakan oleh Victor Utek tadi meluruskan pertanyaan dari seseorang yang tadi, membedakan antara nubuatan dan kasih. Itu adalah nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan. Jadi inilah yang namanya peraturan pelaksanaan. Jadi waktu di zamannya Nyonya White, eh, di zamannya Yesus sampai di zamannya Paulus, ya, kebenaran itu tidak ada nubuatan-nubuatan yang dibicarakan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Victor Hutek, ya. Jadi pada saat itu dia hanya bicara kasih, ya, dan 1 Korintus 13 itu digunakan oleh Nyonya White untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan kasih. Ya. Nah, itu kita harus paham bahwa kehadiran Nyonya White itu perlu dilengkapi dengan kehadirannya malaikat yang keempat, membuat dunia ini jadi terang benderang. Dan melalui Victor Utep kita dapatkan pemahaman bahwa bagaimana kita memahami kedudukan antara nubuatan dan kasih, ya. Dan akhirnya kita mendapatkan pengertian kasih yang dipunyai oleh Paulus dari 1 Korintus pasal 13 itu, ya, pada saat ditarik sampai di saat penggenapan dari akhir zaman yang disebutkan Daniel itu, kehadirannya bagaimana dengan keberadaan nubuatan dijelaskanlah oleh Victor Utep seperti tadi, bahwa kedua-duanya itu dibutuhkan, ya, kedua-duanya dibutuhkan supaya kita bagaimana bisa mengasihi Yesus. Tanpa kedua-duanya, kita tidak akan mungkin kita bisa memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang tadi dijanjikan di dalam buku Wahyu. Ya, karena untuk mendapatkan kebahagiaan buku Wahyu, orang yang bersangkutan juga harus punya kasih. Tanpa dia punya kasih, dia cuma punya pengertian tentang nubuatan-nubuatan, itu tidaklah. Karena sesuai dengan perumpamaan pakaian kawin, kita sudah tahu, ya, dan juga di dalam Wahyu berapa itu, Wahyu 12 lah, ya, Matius lah, Matius tentang perumpamaan 10 anak darah. Kita tahu bahwa untuk bisa hadir dalam pesta perkawinan anak domba, dia juga harus berpakaikan pakaian kawin. Jadi artinya pengetahuan nubuatan itu harus ditambah dengan kasih. Tanpa kasih tidak akan ada orang yang bisa didapati layak untuk hadir dalam pesta perkawinan. Mungkin kira-kira seperti itu, Om. Ya, bagus, Cok. Terima kasih. Ya, Om. Tapi intinya kalau kita bicara sama orang Advent, kita harus tanamkan bahwa peraturan itu berkembang. Ya, peraturan itu tidak pernah sampai di Paulus begitu tuh sampai hari ini tetap begitu terus. Karena kita berada di akhir zaman, di mana Paulus itu tidak pernah kenal buku Daniel. Buku Daniel udah ditulis duluan. Maleaki, Yeskel, Yeremia itu sudah ditulis duluan. Tapi Paulus tidak pernah mengerti. Ya. Jadi jangan kita gunakan apa yang disampaikan Paulus pada saat kita sekarang berada di dalam periodenya semua buatan-nubuatan yang tidak dimengerti oleh Paulus itu dibukakan. Alangkah kurangnya pengetahuan saudara kalau saudara berada di dalam periode yang paling akhir ini, saudara masih menggunakan Paulus punya. Kalau Paulus dia bisa selamat di saat itu, kalau kita pakai di saat sekarang, kita tidak bisa selamat di dalam posisi periode kita sekarang. Paulus pun Setiap kalau datang di waktu orang bertanggung jawab dengan kebenaran yang berkembang sampai di saat dia hidup. Tambahan sedikit, Cok. Ya, Om Om. bilang buat dia bahwa gereja masih Advent hari ke-7
sesuai dengan pekabaran 3 malaikat, kita adalah pekabaran penghukuman. Maka itu kalau kita bicara tentang firman Tuhan Allah ini, kita arahkan dia sesuai dengan hukum. Karena hukum itu ilmu pengetahuan. Sesuai dengan Papa dulu ajarkan, ilmu pengetahuan dan firman itu dua-dua bersumber dari satu. Jadi dari Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang firman, kita apalagi kita masih Advent hari ke-7, kita meniup trompet tentang penghukuman, maka kita berbicara sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita bicara kasih di zaman Rasul Paulus, itu kita tidak bisa bicara seperti Rasul Paulus jelaskan. Kita mesti bicara itu, tanya dulu Nyonya White. Kita buka Nyonya White punya tulisan sesuai dengan itu. Lalu kemudian ada lagi malaikat Wahyu 18 ayat 1, dia datang juga dengan dia punya pekabaran. Lalu kita jelaskan. Jadi itu makin berkembang, kita hidup ini makin berkembang ke depan. Kalau kita hidup dengan seperti yang kita pegang dari buku Korintus tadi, maka Rasul Paulus dia hidup, dia selamat. Walaupun kita hidup seperti Rasul Paulus, kita tidak selamat. Dan Rasul Paulus pun kalau dia tinggal dengan kita sekarang ini, dia juga masih belajar. Saya bilang buat Rudi Pati gitu, dia diam aja, dia bilang terserah saja. Tapi saya kurang enak tuh karena dia ngotot, dia bilang saya ngajar buat saya punya anggota di Amerika bahwa nubuatan tidak penting. Yang lebih penting kita semua harus memiliki kasih dalam diri kita. Sudah nggak ngomong lagi, alihkan perhatian ke tempat lain aja. Karena itu sudah susah untuk kita merubah. Ya. Jadi gini Om, kita bilang nubuatan tidak penting. Ya. Kita harus sadar bahwa gereja Advent itu adalah gereja yang berdiri hasil dari penggenapan nubuatan. Ya, itu. Kalau saudara nggak setuju dengan nubuatan itu, ya, memandang nubuatan penting, gimana gereja Advent itu bisa berdiri tanpa Anda hargai tentang keberadaan nubuatan? Gereja Advent tidak bisa berdiri kalau tidak ada nubuatan tersebut benapi di dalam gereja kita. Gereja kita akan tetap seperti ada di dalam Protestan, ya, masih tetap menggunakan hari Minggu. Ya. Kita ingat gereja Advent ini berdiri sebagai ujung dari 2300 pagi dan petang. Ya, dari Jadi Advent hari pertama. Ya, dari Advent hari pertama, ya, terus dia memproklamirkan. Kan ini gereja Advent ini adalah gereja yang mereformasi atau gereja yang membenahi apa yang diajarkan oleh Willem Miller, ya, dari nubuatan. Jadi keberadaan gereja Advent ini berasal dari penggenapan nubuatan. Ellen G. White waktu dia mendirikan gereja Advent ini, dia beranjak dari nubuatan yang disampaikan oleh Willem Miller. Jadi kalau si pendeta ini tidak menghargai nubuatan, suruh kembali lagi dia baca keberadaan gereja Advent ini berdiri karena apa? Bukan karena kasih, bukan karena pertengkaran rebutan kedudukan seperti gereja-gereja, ya. Rata-rata orang rebutan itu karena ganti-ganti gereja, ya, gereja baru tumbuh itu karena ada rebutan kedudukan. Ini gereja Advent bukan karena rebutan kedudukan, ya, karena penggenapan nubuat. Ya. Oke. Terima kasih, Cuk. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ya. Coba, nah ini kita coba lihat di renungan pendahuluan yang 2 minggu yang lalu, saudara. Lihat, boleh diklik deh lah. Apa yang akan kita baca, kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari Sabat ini, itu dipengaruhi dari apa yang kita sudah pelajari dari renungan pendahuluan yang 2 minggu yang lalu. Boleh diklik deh lah. Renungan pendahuluan. Ya, saudara-saudara sekalian, kenapa kok kita mundur lagi ke renungan pendahuluan? Ya, karena di dalam renungan pendahuluan ini, saudara, kita harus ingat ada satu renungan yang harus kita selalu pikirkan, ya. Dan ini masih menjadi masalah bagi kita.
Yaitu kita coba lihat ke bawah deh lah. Kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini dia. Yang tadi itu, Del. Atas lagi, Del. Atas lagi, Del. Yang hitam-hitamnya aja. Nah, kita coba lihat di sini. Bawah, Del. Nah, kita lihat di situ. Allah tidak mau engkau merasa takut bahwa ia akan gagal untuk menggenapi janjinya. Ya, ini yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Kita sering sekali khawatir bahwa nanti kita bisa makan di perjalanan sisa waktu yang nanti terakhir. Bagaimana kita bisa hidup? Kalau kita nanti harus meninggalkan pekerjaan, kita harus meninggalkan kota, kita harus pindah ke tempat yang terpencil. Kita penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau saya tidak lagi hidup seperti sekarang, saya tidak lagi bekerja, saya nanti akan makan dari mana? Saya tinggal di mana? Nanti apakah saya akan hidup aman, tidak terganggu, tidak disakiti oleh orang? Ya, kita sering sekali punya ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Dalam tulisan yang lain katanya ketakutan itu adalah ketakutan orang-orang pada umumnya. Dikatakan jangan kamu mempunyai ketakutan-ketakutan sebagaimana mereka. Itulah ketakutan yang dimiliki oleh orang dunia. Rata-rata kita punya takut seperti itu. Dan di dalam tulisan ini kita diberitahu sama Nyonya White bahwa Allah tidak mau engkau merasa takut bahwa ia akan gagal untuk menggenapi janjinya. Jadi Allah tidak mau kita itu takut bahwa Tuhan tidak akan menggenapi janjinya, bahwa kesabarannya akan habis atau pengasihannya akan ternyata kurang. Ya, jadi diingatkan jangan kamu takut dengan kemampuan saya. Ya, jadi Nyonya Wat ingatkan dari tulisan ini bahwa jangan kita punya khawatir akan kemampuannya Tuhan. Dibilang takutlah supaya jangan kemampuanmu tidak akan ditaklukkan kepada kemauan Kristus. Jadi yang kita perlu takutkan itu diri kita. Jangan kita takutkan kepada Tuhan. Ya, jangan kita anggap Tuhan itu tidak mampu memenuhi janji-janjinya. Kalau Tuhan bisa menggenapi janjinya kepada Abraham, kepada Lot, kepada Daniel, kepada Yusuf, apakah mungkin Tuhan tidak mampu memenangkan janji-janjinya kepada kita? Ya, kalau Tuhan bisa menangkan orang-orang di masa lalu, apakah perlu kita ragu tentang uh, segala apa yang akan kita makan, apa yang nanti akan kita tinggal, terus bagaimana kita akan aman di dalam kita hidup? Apakah kita perlu meragukan itu? Ini yang disampaikan oleh Ellen G. White, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang saya ajak saudara semuanya kembali lagi kita untuk mendalami apa yang kita sudah dapatkan dari Ellen G. White. Inilah masuk ke dalam pelajaran kita. Di sini kita coba belajar dari dua hal, ya, dari amaran dan dari contoh, ya. Dari apa yang kita belajar berikutnya ini nanti akan kita ikuti dari amaran dan dari contoh. Yang pertama kita coba lihat dari di tengah-tengah duri kebenaran terhimpit. Ya, jadi yang kita khawatirkan itu jangan kita khawatirkan wilayahnya Tuhan. Ya, kalau kita meragukan wilayah Tuhan itu sama saja kita mendustakan roh. Ya, yang kita khawatirkan itu adalah kemampuan kita bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana kita tetap bisa patuh terhadap tuntutan-tuntutan Tuhan. Bagaimana kita tidak akan jatuh kembali ketika ada godaan atau goncangan-goncangan atau ada pengaruh-pengaruh dari angin-angin pengajaran dan segala macam. Ya, di sini saya ajak saudara untuk melihat dari petunjuk Nyonya White dari perumpamaan-perumpamaan, ya, dari buku perumpamaan-perumpamaan. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita perlu dapatkan. Ya, mari kita ikuti. Di tengah-tengah duri, yang ditaburkan di tengah semak
duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit itu sehingga tidak berbuah. Ya, saya ulangi lagi. Lalu kekhawatiran dunia ini, jadi kekhawatiran nggak makan, kekhawatiran tidak punya tempat tinggal, kekhawatiran akan banyak kejahatan yang datang lah, segala macam lah. Ya, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit itu sehingga tidak berbuah. Jadi firman yang ada di dalam orang yang disebutkan oleh Nyonya White ini, ya, orang yang mendengarkan firman itu terhimpit sehingga tidak berbuah. Harusnya mereka berbuah. Kita terus. Benih Injil itu sering jatuh di tengah duri dan semak yang merusak. Jadi benih Injil kebenaran itu sering jatuh di tengah-tengah duri dan semak yang merusak. Dan bila tidak ada perubahan akhlak dalam hati manusia, jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan, jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwa itu, maka tanaman gandum itu akan terhimpit. Ya. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan membunuh gandum. Ya, ingat, sekarang ini kita lagi sedang berada di dalam periode pembangunan moral. Kita udah mengikuti tentang pembangunan upacara. Ya, hukum upacara kita sudah selesai. Sekarang kita masuk di dalam bagaimana membenahi. Ingat, keberadaan hukum moral dan hukum upacara ya adalah apa? Hukum moral itu adalah kelanjutan daripada setelah kita melaksanakan hukum upacara. Ya. Jadi ini melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh Victor Hugo. Ya. Kita sekarang sudah masuk di dalam hukum. Di sini kita lihat benih Injil itu sering jatuh di tengah duri dan semak yang merusak. Dan bila tidak ada perubahan akhlak, jadi perubahan moral itu nggak ada di dalam hati manusia, jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan, ya jadi artinya pembangunan moral itu tidak dirubah. Jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwamu, maka tanaman gandum itu akan terhimpit. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan membunuh gandum itu. Ya, saudara lihat, jadi kita berpotensi kebenaran yang sudah Tuhan bagikan, ya dimanapun itu akan berhadapan dengan akhlaknya manusia ini, ya, moralnya daripada orang ini. Ya. Jadi kalau kebenaran itu disampaikan, tulisan-tulisan Nyonya White, tulisan Victor tadi disampaikan, kalau orangnya tidak mau merubah karakternya, ya perlahan-lahan gandum itu, tanaman gandum itu akan terhimpit lalu membunuh gandum. Ya, kita lanjut. Kita langsung baca yang di warna hitamkan saja ya. Jika hati itu tidak dipelihara di bawah pengendalian Allah, jika Roh Kudus tidak bekerja terus-menerus untuk membersihkan dan meninggikan tabiat itu, kebiasaan-kebiasaan lama akan menunjukkan dirinya dalam hidup orang oleh mengaku percaya kepada Injil. Tapi kecuali mereka disucikan oleh Injil, pengakuan mereka adalah sia-sia. Jika mereka tidak mendapatkan kemenangan di atas dosa, maka dosa memperoleh kemenangan di atas mereka. Ya. Saudara-saudara lihat di sini. Jadi artinya kalau kita cuma punya pengetahuan hukum upacara, tapi kita tidak melanjutkan kepada hukum moral, maka ya seperti ini. Orang boleh mengaku, tetapi kecuali mereka disucikan oleh Injil, pengakuan mereka adalah sia-sia. Jadi kalau kita tidak disucikan oleh Injil, ya kita tidak disucikan, kita tidak beranjak kepada pembangunan moral, pengakuan kita itu akan sia-sia. Jika mereka tidak mendapatkan kemenangan atas dosa, maka dosa memperoleh kemenangan di atas mereka. Jadi kalau kita cuma punya hukum upacara, kita tahu tentang nubuatan-nubuatan, tapi kita tidak membangun moral, ya, kita tidak membangun
tabiat, maka katanya dia bilang apa, dosa memperoleh kemenangan atas. Dosa tidak ditinggalkan, dosanya yang akan memenangkan kita. Jangan kita mengira cukup dengan nubuatan-nubuatan saja. Kita harus sampai kepada pembangunan moral. Jadi benar yang tadi Victor Utef katakan, harus dikombinasikan nubuatan dan kasih. Kalau cuman punya nubuatan saja tapi tidak punya kasih, jawabannya adalah seperti yang disampaikan oleh Ellen G. Jadi maka itu harus kedua-duanya harus dipunyai. Punya kasih saja tapi tidak mempunyai nubuatan seperti yang tadi disampaikan oleh Victor Utef. Dia tidak mempunyai jalan penerangan sehingga akan dia mendapatkan kecelakaan. Lanjut. Kekhawatiran dunia ini, tidak ada golongan manusia yang bebas dari pencobaan kepada kekhawatiran dunia. Bagi orang miskin, kerja keras serta hal-hal yang tidak dinikmati dan takut akan kekurangan membawa kebingungan dan beban. Ya. Jadi dia bilang tidak ada golongan manusia yang bebas dari pencobaan kepada kekhawatiran dunia. Jadi semuanya pasti khawatir, baik orang luar atau umat atau siapapun pasti punya kekhawatiran. Jadi dia bilang bagi orang yang miskin, kerja keras serta hal yang tidak dinikmati dan takut akan kekurangan membawa kebingungan dan beban. Jadi kekhawatiran itu juga punyanya orang miskin. Terus kepada orang kaya datang rasa takut, rugi, serta banyak kekhawatiran yang lainnya lagi. Jadi orang kaya pun juga punya kekhawatirannya sendiri. Ya, banyak dari pengikut Kristus lupa pada pelajaran yang telah diminta kepada kita supaya belajar dari bunga di padang. Mereka tidak percaya kepada pengawasannya yang tetap. Kristus tidak dapat memikul beban mereka sebab mereka tidak menyerahkan beban itu kepadanya. Ya, jadi Kristus tidak bisa memikul bebannya umat Allah kalau umat Allahnya tidak menyerahkan kepadanya. Umat Allahnya berjuang sendiri dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, kekhawatiran hidup yang harus mendorong mereka kepada juru selamat untuk memperoleh pertolongan dan penghiburan, memisahkan mereka dari dia. Ya, oleh sebab itu, kekhawatiran hidup yang harus mendorong mereka kepada juru selamat untuk memperoleh pertolongan dan penghiburan, memisahkan mereka dari dia. Ya. Jadi, oleh sebab itu, kekhawatiran hidup yang harus mendorong mereka kepada juru selamat. Kita dapatkan dari mana? Contoh dari mana? Kekhawatiran hidup itu. Ketika bangsa Israel itu di tanah Gosen, ya mereka menjadi suatu suku bangsa yang kaya raya melebihi daripada orang-orang Mesir. Ya, tetapi dengan dibikinlah Tuhan membiarkan ada aniaya-aniaya dan mereka dipaksa bekerja di pabrik batu bata, ya dengan segala penderitaan dan kesusahan-kesusahan yang mereka dapatkan, maka kekhawatiran hiduplah yang akhirnya muncul di dalam kehidupannya orang-orang Israel itu. Dan kekhawatiran hidup itu akhirnya malah menjadi berkat bagi mereka, ya, sehingga mereka terdorong untuk kepada juru selamat. Dia mencari juru selamat untuk memperoleh pertolongan dan penghiburan. Itu kita dapatkan dalam ceritanya bangsa Israel akhirnya mau, ya, meninggalkan Mesir itu karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dibiarkan Tuhan muncul di dalam perjalanan kehidupannya mereka. Ya, kita lanjut. Banyak orang yang bisa berguna dalam pekerjaan Allah menjadi cenderung untuk memperoleh kekayaan. Seluruh tenaganya diserap dalam usaha-usaha perdagangan dan mereka terpaksa melalaikan hal-hal yang bersifat rohani. Dengan demikian, mereka memisahkan diri dari Allah. Ya, ini waktu bangsa Israel itu tiba di tanah Gosen dan dia tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang kaya. Kita balik lagi deh lah ke atas dulu deh. Ya, kita lihat di sini. Banyak orang yang bisa berguna dalam pekerjaan Allah menjadi cenderung untuk memperoleh kekayaan. Seluruh tenaganya diserap dalam usaha-usaha perdagangan dan mereka terpaksa melalaikan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi gara-gara kekayaannya itu
seluruh perhatiannya, tenaganya terserap dalam segala usaha-usaha perdagangan. Jadi mereka melalaikan hal-hal yang bersifat ya, menguntungkan bagi Tuhan atau tidak. Jelas Tuhan tidak diuntungkan dengan kekayaan-kekayaan yang didapatkan oleh orang-orang ini. Lanjut. Dengan demikian mereka memisahkan dirinya dari Allah. Kita lanjut dulu. Tapi banyak orang menjadi terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk mempelajari Alkitab. Tidak ada waktu untuk mencari dan menyembah Allah. Adalah mustahil bagi benih firman itu untuk mengeluarkan buah. Karena kehidupan jiwa itu diberikan untuk memberi makan kepada duri-duri keduniawian. Ya, saudara-saudara, ini banyak di antara kita yang juga sama seperti itu. Dan banyak orang yang bekerja dengan tujuan yang berbeda-beda jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Mereka bekerja untuk kebaikan orang lain. Kewajiban mereka menekan tanggung jawab mereka begitu banyak dan mereka mengizinkan pekerjaan mereka begitu banyak sehingga menyingkirkan kebaktian. Berhubungan dengan Allah perantaraan doa dan belajar firman-Nya dilalaikan. Mereka lupa bahwa Kristus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka lupa bahwa Kristus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka berjalan terpisah dari Kristus. Hidup mereka tidak diisi oleh rahmat-Nya dan ciri-ciri mementingkan diri tampak nyata. Pelayanan mereka dirintangi oleh keinginan mencari keunggulan dan sifat-sifat yang kasar dan tidak disukai dari hati yang belum ditaklukkan. Disinilah salah satu rahasia utama dari kegagalan dalam pekerjaan kekristenan. Ini bagian dari cerita tentang duri-duri. Kebenaran itu jatuh di dalam duri-duri. Ya, dalam contoh yang diceritakan di sini adalah duri-duri kekayaan. Ya. Kekayaan mereka gantinya membangkitkan syukur kepada Allah, membawa kepada pengagungan diri sendiri. Ya. Ini kita bisa lihat di dalam perjalanan bangsa Israel waktu dulu di tanah Gosen. Gantinya menganggap kekayaan itu sebagai suatu talenta yang harus digunakan bagi kemuliaan Allah dan untuk mengangkat umat manusia, mereka memandangnya sebagai suatu cara untuk melayani dirinya sendiri. Benih firman itu terhimpit di tengah-tengah duri. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara mendapatkan rezeki, kesempatan untuk ekonomi saudara naik, ketika saudara punya waktu, perhatian semuanya tersita hanya untuk kepada usaha-usaha perdagangan saudara atau usaha-usaha untuk memperkaya diri saudara, ya ingat ini adalah bagian daripada duri-duri, ya bagian dari apa yang dinasihati oleh Ellen G. White dalam perumpamaan ini tentang duri-duri, bahayanya duri-duri. Dan benih firman itu terhimpit di tengah-tengah duri-duri kekayaan yang sedang kita baca itu. Ya. Dan kepelesiran hidup ini dalam mereka memuaskan kepelesiran dan pengagungan diri sendiri terdapat bahaya. Segala kebiasaan yang memanjakan diri melemahkan kekuatan fisik yang menggelapkan pikiran atau yang menumpulkan penglihatan rohani adalah keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dan keinginan-keinginan yang lain lagi ini tidak selalu perkara yang berdosa dalam diri sendiri, ya, tapi sesuatu yang diutamakan ganti kerajaan Allah. Apapun yang menyimpangkan pikiran dari Kristus adalah musuh bagi jiwa itu. Perumpamaan seorang penabur di tengah-tengah duri. Halaman 32 sampai 30. Ya, saudara-saudara, kita coba baca kembali yang diwarnakan kuning ini. Bila boleh ke atas deh. Ya, coba. Dan keinginan-keinginan yang lain lagi, ya. Jadi keinginan-keinginan selain daripada kekayaan tadi, ini
tidak selalu perkara-perkara yang berdosa di dalam diri sendiri. Jadi tidak selalu itu hanya datang dari perkara-perkara yang berdosa di dalam diri kita. Tetapi sesuatu yang diutamakan ganti kerajaan Allah. Jadi segala sesuatu yang diutamakan ganti kerajaan Allah, apapun yang menyimpangkan pikiran dari Kristus, apapun ya adalah musuh bagi jiwa. Jadi segala sesuatu baik kekayaan maupun apapun, kasih sayang atau apapun juga dari bacaan ini dikasih tahu bahwa segala sesuatu yang menyimpangkan pikiran dari Kristus adalah musuh bagi jiwa itu. Jadi artinya apa? Artinya kita punya pikiran itu harus diarahkan kepada Kristus. Segala sesuatu yang mengalihkan pikiran kita daripada Kristus itu harus kita anggap sebagai musuh bagi jiwa. Ya, itu adalah semua adalah duri-duri ya yang akan menghimpit kebenaran itu ada tetap di dalam diri kita. Ya, ini harus kita anggap sebagai musuh. Ya. Umpaman tentang duri-duri ini memberikan pengajaran kepada kita. Jangan kita mempunyai hal-hal yang lain. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah